Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ahandi. Saya ingin menjelaskan tentang pertemuan ketujuh. Konten media sosial dalam marketing. Pengguna media massa menjadi kata kunci dalam praktik periklanan. Iklan menurut The American Marketing Association diartikan sebagai pengumuman atau pesan yang persuasif dalam suatu waktu atau ruang yang menggunakan media massa oleh institusi bisnis, organisasi non-profit, pemerintah, maupun individu dengan maksud menginformasikan dan atau membujuk khalayak terhadap barang, jasa, organisasi atau ide-ide sebagai sasaran target pemasaran atau audiensi. Ada 3 praktik dari munculnya media sosial. 1. Jenis media yang digunakan. 2. Iklan sebagai komunikasi berbayar. Dan ketiga, komunikasi satu arah dalam iklan. Kehadiran media sosial dalam pemasaran di era digital bisa dilihat dari 2 sisi, yakni sisi pengiklanan dan sisi pengguna media sosial. Dari sisi pengiklanan, media sosial memberikan tawaran yang beragam konten. Iklan tidak hanya bisa diproduksi dalam bentuk teks semata, melainkan juga bisa memiliki turunan mulai dari audio visual sampai audio visual. Ada praktik CGM terbagi atas beberapa tipe. 1. Consumer Generated Multimedia atau CGM 2, yakni tipe konsumen yang menggugah pengalaman dan pendapat mereka tentang sebuah produk atau jasa dalam berbagai bentuk media. Media itu bisa berupa audio, video, sampai pada animasi. Kedua, ada Consumer Socialized Media atau CSM, merupakan tipe konsumen yang diundang untuk berkontribusi terhadap sebuah konten terkait produk atau jasa. Tipe ini menunjukkan konsumen dilibatkan dalam periklanan dan cenderung tidak berbayar. Ketiga, ada Incentivized Consumer Generated Media atau ICGM. Tipe ini menunjuk konsumen di media sosial yang diberikan insentif, dibayar atau diberikan produk dari perusahaan. Keempat, ada Consumer Fortified Media atau CFM, merupakan tipe konsumen yang menyebarkan atau mendiskusikan sebuah konten. Tipe ini menunjukkan bahwa sebuah konten terkait produk atau jasa menjadi bahan diskusi dari konsumer yang juga pengguna media sosial. Kelima, ada Compensated Consumer Generated Media (CGM). Tipe ini menjelaskan bagaimana konsumen dibayar untuk tulisan atau publikasi mereka di media sosial oleh perusahaan. Ada jenis media cyber. 1. Situs atau website. Situs adalah halaman yang merupakan satu alamat domain yang berisi informasi, data, visual, audio, memuat aplikasi, hingga berisi tautan dan halaman-halaman web lainnya. Kedua, ada email. Email atau surat elektronik ini merupakan bentuk media cyber yang paling populer setelah situs. Cara kerja surat elektronik ini sama seperti surat konvensional, di mana selalu ada tujuan penerima dan isi surat. Ketiga, ada mail list dan forum. Fasilitas mail list atau disebut juga dengan istilah milis merupakan salah satu jenis media cyber yang digunakan untuk berkomunikasi. Milis bekerja pada komunitas yang memiliki kesukaan atau minat yang sama atau berasal dari suatu tempat, misalnya milis mahasiswa KBM UGM. Keempat, ada blog. Blog merupakan sebuah bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan atau tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya. Kelima, ada wiki. Wiki merupakan situs yang mengumpulkan artikel maupun berita sesuai dengan sebuah kata kunci.
Mirip dengan kamus wiki, menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Keenam, ada aplikasi pesan atau messenger. Teknologi telepon genggam berkembang tidak hanya sebagai perangkat untuk berkomunikasi seperti telepon atau SMS semata. Sebuah telepon genggam kini telah dilengkapi oleh perangkat yang memungkinkan warga bisa terkoneksi dengan internet atau smartphone. 7, ada internet broadcasting. Internet ini tidak hanya menampilkan liputan berupa teks atau lampiran, file video dan audio semata. Media internet telah tumbuh menjadi media yang mampu menyiarkan secara langsung siaran televisi maupun radio. 8, ada peer-to-peer. Seperti halnya cara kerja SMS, peer-to-peer atau P2P merupakan media untuk berkomunikasi antar pengguna di internet seperti percakapan atau berbagi file. 9, ada DRSS. Content Syndication Format atau dikenal dengan sebutan RSS atau sindikasi konten sebagai revolusi dalam perangkat lunak di internet. Perangkat lunak ini bekerja untuk mengambil dan mengumpulkan konten berita sesuai dengan keinginan pengguna. 10, ada MUDS. MUDS diartikan sebagai sebuah program komputer yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh beragam user dalam satu waktu secara bersamaan. 11, ada situs jejaring media sosial. Merupakan media yang digunakan untuk mempublikasikan konten seperti profil, aktivitas atau bahkan pendapat pengguna, juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang cyber. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.